Pendengar, selain biaya politik yang tinggi, kurangnya kesejahteraan kepala daerah menjadi faktor munculnya banyak korupsi di kalangan kepala daerah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Center for Prevention. Sementara itu, bagaimana cara memutus rantai kasus korupsi di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama dengan sosiolog politik dari Universitas Negeri Surabaya, Agus Mahfud Fauzi. Pak Agus, sebelumnya kita soroti dulu pernyataan dari Mendagri tadi ya, bilangnya kesejahteraan kepala daerah masih rendah. Haruskah dijelaskan juga di situ kesejahteraan yang baik itu seperti apa standarnya gitu ya Pak Agus? Iya, Mbak Sylvie. Ini kan kelihatannya ada hal yang belum tersampaikan bahwa kesejahteraan kepala daerah itu rendah. Tapi sebetulnya kalau kita melihat berbicara menjadi kepala daerah itu ya tidak harus berpikir mencari kesejahteraan, yang seharusnya bahkan sebelum menjadi kepala daerah dia harus sudah sejahtera, sudah selesai kesejahteraannya sehingga tidak mempunyai pikiran yang macam-macam menjadi kepala daerah kecuali untuk mengabdi memimpin daerahnya sehingga daerah itu lebih maju. Begitu Mbak Iya. Sylvie. Jadi jangan jadi kepala daerah kalau nyarinya kesejahteraan ya. Karena memang tujuan utama harus mengabdi. Dari awal kan ketika dia promosi dirinya sendiri ingin jadi kepala daerah bilangnya mau menyejahterakan masyarakat bukan menyejahterakan diri sendiri gitu Pak Agus. Itulah yang pertama disalahpahami oleh banyak orang. Sebetulnya para kepala daerah sekarang ini loh, kalau mereka tidak ngotot untuk maju, toh masih banyak orang yang bersedia maju dan memimpin daerah dengan baik, tanpa harus mempunyai embel-embel misalkan mencari kesejahteraan atau misalkan mencari sesuatu yang lainnya. Begitu Mbak Sylvie. Baik, Pak Agus, kita juga bisa libatkan pendengar Pak Agus ya, barangkali ada yang menanggapi Pak ya. Baik. Pendengar, saat ini kami bersama dengan sosiolog politik dari Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Agus Mahfud Fauzi. Kami menyoroti terkait dengan pernyataan dari Pendagri Tito Karnavian yang menyampaikan bahwa selain biaya politik yang tinggi, kurangnya kesejahteraan kepala daerah juga menjadi faktor munculnya banyak korupsi di kalangan kepala daerah. Nah, ini Anda bisa hubungi kami via telepon 03174061123 atau SMS dan juga WA 0811806543. Pak Agus, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu, ada Pak Slamet Muksan di Tangerang. Selamat Baik. sore Pak Muksan. Selamat sore Mbak Silvi. Ya, silakan Pak Muksan. Pak Agus, selamat sore. Selamat sore Pak Slamet Muksan, silakan. Ya, Pak Agus prihatin nggak dengan pernyataannya Mendagri? Gimana Pak Muksan, prihatin nggak? Wah, loh, itu menunjukkan pejabat yang tidak empati. Setelah Tito Karnavian kok bicaranya seperti itu. Memalukan gitu. Nah, kalau pemulung nggak sejahtera boleh diomong, ya kan? Pemulung, pegawai kecil, ya, UMKM, siapa, itu semua ngaku nggak sejahtera boleh. Tapi kalau kepala daerah masih dikatakan nggak sejahtera, wah udah nggak menunjukkan empati. Udah negeri ini udah kacau kalau orang seperti itu pernyataannya. Jadi apa endingnya saya tadi berulang-ulang saya simak, saya cermati. Ya. Endingnya apa ini orang ini ya? Tetap kesejahteraan anaknya. Ya orang kepala daerah itu anaknya nggak ada yang di sekolah negeri. Ya nggak ada anaknya yang sekolah murah. Biaya hidupnya tinggi. Lalu katanya ngomong gaji pokoknya 6 juta katakanlah. Orang biaya hidupnya 50 juta. Take home-nya ada 100 juta gitu kan. Kalau sekarang nggak sejahtera bagaimana? Ini pernyataannya nggak lalat, harus diulang. Dia harus mengatakan yang sebenarnya ini. Ya kalau biaya kos politik tinggi, tapi itu mancing istilahnya. Tidak iseng-iseng berhadiah. Kalau kalah ya besok ngumpulin lagi, maju lagi. Kalau menang ya balik modal pasti dalam 2 tahun, kan seperti itu. Ya ini nggak tepat pernyataannya itu. Itu Tito Karnavian ini supaya mendengar atau jajarannya itu pernyataannya harus dilawan. Nggak ada istilah kurang sejahtera itu nggak ada. Ini memalukan nih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet Muksan di Tangerang. Pak Agus, sebelum ditanggapi pernyataan dari Pak Slamet Muksan tadi, Ya. kita sama pendengar yang lainnya juga sudah menunggu ini, Pak Agus ya. Baik. Ya, oke. Ada Pak Sunarno di Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore Pak Sunarno.
Selamat sore Elsinta, selamat sore dengan narasumber ya. Selamat sore Pak Sunarno. Ya Pak Agus, saya sama seperti Pak Slamet Moksan, saya selevel menteri seperti itu, waduh prihatin sekali ya. Jadi rasanya agak malu juga ya, jadi ya gimana ya, dengernya aja dari sini. Pak, kepala daerah itu di mana-mana sejahtera dibanding dengan rakyatnya. Aduh, itu bohong sekali kalau nggak sejahtera. Ya, sejahtera. Dia bisa mencalonkan kepala daerah aja, uangnya udah banyak, gitu kan. Biaya politik itu banyak, gitu ya. Jadi, dan kalau ASN juga harus terus dinaikkan terus gajinya, Pak, nanti nggak seimbang loh dengan masyarakat lain. Nanti nggak akan ada kesenjangan antara ASN dengan pedagang-pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang-pedagang kecil, warteg, dan lainnya. Itu kasihan, nggak seimbang. Mereka untuk makan susah, ASN-nya gajinya udah gede-gede, Pak. Guru-guru udah sejahtera sekarang ya. Jadi keliru banget gitu ya, itu cara berpikir seperti itu, hal menurut saya. Jadi yang paling nyata menurut saya persoalan korupsi itu karena sistem politiknya gitu, sistem pemilunya. Jadi kita itu kalau sistemnya masih seperti itu akan sulit mencari pemimpin yang memang layak jadi pemimpin. Pemimpin yang secara mental memang siap untuk mengabdi, untuk berbuat baik untuk masyarakat banyak gitu. Rata-rata dengan sistem politik yang seperti ini, tujuan orang untuk menjadi kepala daerah yang ujung-ujungnya adalah untuk kekayaan. Karena biayanya mahal pun dikejar, gitu. Mahal pun tetap diusahakan untuk menjadi pemenang. Kan seperti itu normal ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, baik Pak Sunarno ya. Prihatin ya, ada pernyataan begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunarno di Bekasi, Jawa Barat. Pak Agus bisa ditanggapi dua pendengar dulu ya, ada Pak Slamet Moksan di Tangerang dan juga Pak Sunarno di Bekasi. Terima kasih Pak Silvi, terima kasih Pak Slamet Moksan dan Pak Sunarno, bahwa pernyataan Bapak itu sebuah kritik terhadap seorang elit yang memberikan pernyataan tersebut. Memang yang perlu diklarifikasi adalah setiap calon kepala daerah seharusnya memahami apa yang atau substansi dari posisi sebagai kepala daerah. Sehingga nanti tidak menyalahkan misalkan gajinya atau kesejahteraannya ataupun misalkan sistem pemilunya. Berbicara Indonesia sebetulnya ketika menampilkan demokrasi bukan kerajaan, bukan monarki, itu digunakan bagaimana mencari kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi rakyat, bukan sesuai kehendak sendiri, bukan karena misalkan dia bermodal sehingga kemudian harus mencari pengganti, atau bukan karena kelompok tertentu kemudian ingin menguntungkan kelompok tertentu. Tetapi pemilu itu digunakan bagaimana aspirasi rakyat itu tersampaikan. Adapun ada penyalahgunaan atau penyalah terjemahan terkait dengan prosesnya sehingga berpolitik atau mencalonkan kepala daerah itu berbiaya tinggi, itu yang menjadi masalah. Padahal kalau kita melihat prosesnya pada waktu di KPU, misalkan waktu pendaftaran, itu tidak ada seripis pun untuk memberikan kepada penyelenggara. Bahkan untuk penyelenggaraan juga tidak diminta kepada para calon. Semua difasilitasi oleh negara. Sehingga seharusnya tidak ada sesuatu yang kemudian memberatkan bagi calon kepala daerah. Kecuali calon kepala daerah itu selanjutnya berpikir, wah nanti saya kalau jadi bupati atau gubernur atau wali kota, maka saya akan mendapatkan sesuatu lah. Pikiran nakal seperti ini yang menjadikan seseorang selanjutnya maju kepada kepala daerah, akhirnya berbiaya tinggi. Begitu juga misalkan dia sudah selesai dalam dunia kapitalnya, maksudnya dunia usahanya, tetapi ingin mengembangkan usaha lainnya. Salah satunya adalah menjadi kepala daerah. Maka dia bersemangat dengan berbiaya tinggi. Akhirnya ketika di jalan, loh kok penghasilannya tidak
equal dengan pada waktu Iya, pembiayaannya. pengeluaran. Akhirnya dia kemudian berpikir untuk korupsi atau menyalahgunakan wewenangannya. Sehingga menurut saya lebih baik Pak Menteri, Pak Tito itu mengklarifikasi apa yang disampaikan supaya tidak ada salah paham masyarakat menerimanya. Yang pasti gaji atau take home pay dari kepala daerah itu sudah luar biasa negara memberikan itu. Begitu Mbak Silvi. Ya, kita ke pendengar lagi sudah ada yang menunggu ini Pak Agus, ada Pak Andi di Jakarta Selatan. Selamat sore Silakan. Pak Andi. Selamat sore. Iya, silakan Pak Andi. Iya, jadi setelah mendengar tadi penjelasan juga ya dari Pak Mendagri, saya pikir ini salah satu sekali lagi dari sekian banyak gambaran bahwa komunikasi dalam pemerintahan kita ini tidak berjalan dengan baik ya. Karena tentu saja yang disampaikan oleh Mendagri ini tentunya sudah harus diketahui dulu dong sama Pak Presiden. Sedangkan Pak Presiden kan selama ini selalu mendengungkan bahwa fokusnya di penanganan COVID dulu gitu. Apalagi sekarang kalau di daerah kan anggaran itu semuanya lagi di-focusing semua ya, fokusnya ke COVID gitu. Jadi sekarang tiba-tiba membahas tentang kepala daerah. Dan sedangkan kalau membahas tentang kesejahteraan kepala daerah itu nggak ada yang nggak sejahtera ya, karena kepala daerah sendiri itu kan memang mungkin gajinya rendah. Tapi kalau misalnya kita melihat mata anggaran yang ada di APBD, dari dana operasional kepala daerah itu sudah sangat cukup sekali, belum lagi dengan perjalanan dinasnya, kemudian dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang melekat dalam jabatannya itu sendiri, mulai dari pakaian, kemudian juga uang makan, segala macam, itu sudah sangat cukup. Mungkin yang tidak cukupnya itu adalah biaya yang harus dikembalikan pasca dia memenangkan pilkada itu. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang ini, pilkada ini kan sistemnya adalah pemodal ya. Jadi banyak pemodal yang membantu kepala daerah ini. Terus nanti juga kalau kita lihat dari berbagai macam kasus korupsi itu sendiri, akhirnya para orang yang dulunya memodali pilkada meminta proyek kepada kepala daerah itu untuk sebagai salah satu cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan untuk membantu pilkada pada kepala daerah yang menang itu. Dan ini kan fakta dari berbagai kepala daerah yang ditangkap kasus korupsi gitu. Jadi saya pikir kalau menggunakan analogi pelari maraton, tidak ada pelari maraton yang sakit itu, berarti kita bisa juga gunakan dong kepada para petani. Petani ini sebenarnya tidak sejahtera, tapi kenapa mereka tetap bisa menanam dan meningkatkan produksi ketahanan pangan kita, padahal kalau mau dipikir mereka nggak sejahtera gitu. Nah, kenapa kepala daerah kan seharusnya seperti itu. Banyak yang lebih tidak sejahtera ya Pak Andi. Saya pikir itu aja. Oke. Ya, makasih. Terima kasih Pak Andi di Jakarta Selatan. Pak Agus ada juga WA, saya bacakan dulu dari Pak Mulyana di Bandung, Jawa Barat. Kalau nggak sejahtera, kenapa banyak yang ingin jadi kepala daerah? Aneh-aneh aja. Kalau pengen kaya ya berarti jangan jadi kepala daerah dong. Lalu ada Pak Ujang di Bogor, Jawa Barat. Jangan jadikan alasan buat korupsi dong kalau niat jadi pemimpin daerah, jadi pengusaha saja Pak. Silakan ditanggapi Pak Agus. Apa yang disampaikan Pak Andi, Pak Mulyono, dan Pak Ujang, saya pikir masukan yang luar biasa terhadap pemerintah, maksudnya pengambil kebijakan ketika menampilkan pernyataan yang kurang tepat terkait dengan posisi kepala daerah. Jadi, pengabdian kepada negara itu harus lebih utama. Pada founding fathers kita pada 76 tahun yang lalu, itu bahkan nyawa pun menjadi taruhannya untuk bagaimana Indonesia itu merdeka. Dalam perjalanannya awal-awal bahkan banyak para elit kepala daerah pun juga tidak mendapatkan sesuatu dari gajinya. Maksudnya tidak mendapatkan apa-apa karena memang demi pengabdian. Kalau kita ibaratkan Mbak Silvi, seperti para pemimpin agama, baik misalkan kiai, pendeta, ataupun biksu, mereka juga pemimpin dan mereka pun juga tidak digaji seperti kepala daerah. Ini kan memang agak berbeda, tetapi memang negara mengakui kepala daerah adalah pemimpin yang diakui secara formal, legal oleh negara dan sudah diberi gaji jauh daripada kiai, pendeta, dan biksu tadi. Sehingga sebetulnya kalau itu semuanya, kalau kita bandingkan,
sebetulnya kepala daerah itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kritik dari Pak Ujang tadi sebetulnya menohok sekali. Lebih baik tidak menjadi atau mencalonkan kepala daerah kalau ingin kaya, tetapi menjadi pengusaha. Karena memang kepala daerah yang lebih ke depan adalah bagaimana mensejahterakan rakyat, bukan mencari kesejahteraan dari proses kepemimpinannya. Hal ini terbalik bagi orang-orang yang selama ini maju sebagai calon kepala daerah sampai berani politik uang atau membeli suara dan lain sebagainya. Begitu, Mbak Silvi. Iya, kita ambil contoh kasus terbaru ya, Pak Agus ya, yang di Probolinggo ini. Kalau misalnya karena faktor kesejahteraan tidak mungkin ya pasangan suami istri hampir 4 periode loh mereka ini antara Puput Andriana Sari dan juga Hasan Aminuddin ini mulai dari 2013 Hasan Aminuddin dulu kan waktu itu Pak 2013 sampai 2018 dan juga 2019 sampai 2024. Setelah dia sudah selesai 2 periode istrinya yang disuruh maju, jadi nggak mungkin karena faktor tidak sejahtera ya Pak Agus. Kalau tidak sejahtera pada periode pertama kedua nggak mungkin istrinya suruh maju atau dia ingin menjadi calon DPR RI kalau memang tujuannya yang negatif yang positif, tapi karena tujuannya memang yang berbeda sampai kemudian ditangkap KPK kemarin, ya ini memang apa yang disampaikan oleh Pak Tito tadi kelihatannya kok tidak berdasarkan dari realitas yang ada begitu. Oke. Ada juga tanggapan dari Bu Yulia di Surabaya, biaya politik memang tinggi tapi tetap ingin jadi kepala daerah, berarti salah siapa? Masa nggak sejahtera, fasilitas dapat semua. Ada juga Pak Sailendra menyampaikan setuju kepala daerah belum sejahtera sehingga supaya sejahtera buat aturan berbagai honor seperti honor pemakaman, honor proyek, dan cari peluang korupsi. Akhirnya seperti itu Pak. Apakah memang harus diralat di pernyataan tidak sejahtera, nanti yang malah di bawah-bawahnya itu seperti yang disampaikan pendengar, kalau itu tidak sejahtera, bagaimana dengan kami gitu Pak Agus? Apa yang disampaikan Bu Julia luar biasa dan yang disampaikan Pak Sailendra juga sangat menohok ya, bagaimana seorang kepala daerah itu mendapatkan sesuatu dari kesengsaraan rakyat. Bayangkan, orang meninggal saja bahkan kemudian harus menyisihkan 100.000 untuk kepala daerah. Belum kepada pejabat-pejabat lainnya. Ini kan kurang ajar. Padahal kalau berbicara meninggal dunia seharusnya kan disantuni. Ini malah harus memberikan kepada kepala daerah. Itu saya pikir tamparan kepada kita semuanya. Praktek di satu kabupaten itu kemungkinan juga terjadi di tempat lain dan rakyat harus memelototi terkait dengan mengapa sih misalkan ketika ada yang meninggal dunia, taruhlah terlabel COVID, kemudian bahkan untuk pemakaman mahal, nggak taunya kemudian malah diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu, Mbak Silvi. Kalau dibilang kepala daerahnya tidak sejahtera karena biar balik modal ya waktu dia mencalonkan diri jadi bupati. Nah ini tuh suapnya juga untuk kepala desa masalahnya. Pak kepala desanya pakai suap, nanti kepala desanya mau balik modal juga dong. Itu kan permasalahannya gitu Pak Agus. Artinya terjadi struktural korupsi. Jadi paham semuanya itu semua adalah korupsi atau penyelewengan, tetapi mereka yang seharusnya menegakkan kebenaran keadilan bahkan terlibat untuk menjalankan itu semuanya. Seandainya ya, misalkan seperti di Probolinggo itu, tidak memberikan uang 20 juta, atau sebetulnya juga bisa sejahtera, tapi mengapa kemudian untuk kebaikan membangun daerah harus minta 20 juta, dan kemudian itu digunakan untuk kepentingan pribadi, plus 5 juta, taruhlah dari Bengkok, itu untuk, itu kan demi, padahal temanya adalah bagaimana membangun daerah dengan membangun desa dalam artian menghilangkan dari proses pilkades untuk kemudian di PLT ini kan kurang ajar, maksudnya hak-hak yang seharusnya itu tetap bagi orang-orang yang normal, gara-gara kemudian mempunyai nafsu untuk menjadi calon atau bahkan menjadi kepala desa, akhirnya dia harus berbuat yang tidak benar dan semuanya seakan-akan benar, padahal itu adalah hal yang salah dan menyengsarakan semuanya. Bahkan kepala desa nanti kalau dilatih, pasti dia akan mencari peluang-peluang korupsi di desa tersebut. Begitu, Mbak Silvi.
Iya, untuk balik modal tadi. Pak Agus, lalu bagaimana cara memutus rantai kasus korupsi di Indonesia seperti ini? Karena kalau alasannya pasti biasanya sering dibilang bahwa karena biaya politik yang mahal ya. Tapi belum ada gitu sejauh ini bagaimana untuk menekan biaya politik agar tidak terjadi kasus korupsi lagi gitu Pak Agus. Pertama adalah penegakan hukum yang benar. Jadi kalau para koruptor itu diberi hukuman yang luar biasa, bisa membuat orang terpapar dalam artian ampun-ampun, kemungkinan mereka tidak akan mengulang atau tidak akan ada yang melakukan itu. Itu sekali lagi para penegak hukum harus melakukannya. Yang kedua adalah mindset bahwa biaya politik itu mahal harus sudah dirubah. Sekali lagi, penyelenggara pemilu, baik KPU atau pemilihan kepala desa, itu sudah dibiayai oleh negara yang sebetulnya prosesnya semua sudah nol. Jadi cukup dengan dirinya, kalau memang dia mempunyai sesuatu untuk mensejahterakan rakyat, kemungkinan dia akan terpilih. Ketiga adalah ketika ada para calon yang selanjutnya politik uang atau membeli suara dengan uang, maka coba ada nggak para calon tersebut yang menampilkan dirinya memang sesuai dengan aspirasi rakyat. Kalau di beberapa konten saya, di YouTube saya itu ada banyak anggota legislatif terpilih 0 rupiah. Tetapi memang itu belum mayoritas. Di beberapa orang saja. Nah, masalahnya adalah bisakah para calon kepala daerah, calon legislatif, bukan calon kepala desa, kemudian berpikir di situ. Yang keempat, memang rakyat harus sejahtera. Kalau seluruh rakyat sejahtera, kemungkinan mereka dibeli itu tidak bisa. Jadi, kalau kepala daerahnya dikatakan oleh Pak Tito tidak sejahtera, rakyat lebih tidak sejahtera. Kalau rakyat bisa dibeli, kepala daerahnya juga bisa dibeli. Ini menjadi masalah yang besar, Mbak Silvi. Kalau rakyatnya sudah sejahtera, pasti kepala daerahnya lebih bisa sejahtera gitu ya. Lebih sejahtera dan tidak harus membeli suara untuk memilihnya. Iya, yang bikin mahal berarti calonnya sendiri ya Pak ya waktu pilkada ya. Calonnya sendiri atau nafsu untuk memimpin yang pikirannya bukan untuk memimpin, tetapi pikirannya adalah nanti kalau saya jadi kepala daerah, nanti pasti ada proyek yang bisa saya distribusikan kepada orang-orang yang dekat dengan saya, atau saya terpampang nama saya, padahal sebetulnya itu tidak menjadi sesuatu kecuali kemudian apa yang menjadi pengabdiannya, pengorbanannya untuk daerah seperti pahlawan pada 76 tahun yang lalu. Pahlawan pada waktu itu menjadi orang hebat bukan karena apa-apa, karena dia paling banyak mati di laga peperangan untuk bagaimana negeri ini bisa merdeka. Ini tidak terjadi para kepala daerah kita. Begitu Mbak Silvi. Ya, lalu ada juga Pak Joni di Bandung, Jawa Barat. Politik dinasti itu Pak, habis suaminya, istrinya. Masa nggak sejahtera, jangan bodohi rakyat. Lalu ada juga Pak Ahmad di Tuban, Jawa Timur, apa kabar dengan orang yang kena PHK karena COVID-19 dan PPKM yang terus diperpanjang? Silakan ditanggapi Pak Agus. Pak Joni, ya kasus terkait dengan korupsi kemarin, saya pikir itu menjadi evaluasi bagi kita bersama bahwa seharusnya tidak seperti itu. Jadi menjadi kepala daerah itu seharusnya tidak selalu membeli dengan tema dinasti politik. Dalam artian monarki yang ada di negeri kita itu sudah ditiadakan. Dulu kejayaan Majapahit, Sriwijaya, dan selanjutnya itu cukup kita kagumi. Tetapi tidak ada proses yang sehat dalam proses pergantian. Relatif saling membunuh untuk menjadi pemimpin raja pada waktu itu. Maka dihadirkanlah demokrasi. Dengan semangat adalah bagaimana seandainya memang ada orang yang terhebat bisa diberi kepercayaan untuk memimpin. Apa yang disampaikan Pak Joni betul, bahwa dinasti politik itu semangatnya bukan untuk mensejahterakan, tapi bagaimana kelompok kecilnya, kelompok keluarganya itu untuk menguasai, bukan mensejahterakan rakyat. Sehingga teman-teman yang sudah berpikir dinasti politik pasti
aspirasi rakyat itu akan berbeda. Adapun yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Tuban, bahwa ya harus mendengar teman-teman yang kena dampak PPKM bagaimanapun melihat suasana hari ini, apalagi mendengar apa yang disampaikan Pak Tito tadi, mungkin semuanya telinganya merah semuanya, tetapi semoga saja kemudian konteksnya itu bisa diklarifikasi oleh Pak Tito. Begitu, Mbak Silvi. Ya. Kalau kita lihat yang di Probolinggo ini mungkin kerugian ekonominya tidak terlalu besar ya dibanding dengan kasus-kasus yang lainnya gitu, karena ini suap kepala desa ya. Tapi kerugian moral dan kerugian lain yang tidak terlihat itu apa, Pak Agus, ketika ada kasus korupsi yang seperti ini? Permasalahannya itu yang tertangkap, yang terungkap, Mbak Silvi. Pasti ada di balik gunung es yang belum terungkap. Nah, seandainya itu diperdalam, pasti banyak hal yang kemudian bisa diungkapkan. Tetapi minimal dari proses korupsi atau berhubungan dengan kepala desa di Probolinggo itu, kerugiannya adalah pertama, masyarakat yang seharusnya, maksudnya masyarakat desa yang seharusnya bisa mendapat pemimpin yang bisa mensejahterakan, akhirnya kemudian dia siap-siap untuk diperas oleh kepala desa untuk mengembalikan modalnya itu. Yang kedua adalah terkait dengan memilih pemimpin, itu bukan berdasarkan aspirasi, tapi berdasarkan uang. Akhirnya kemudian proses pembelajaran demokrasi yang ada selama ini tidak masuk, tetapi kemudian back to beberapa tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah ini adalah langkah demokrasi yang kembali kepada beberapa abad yang lalu, di mana politik itu sangat dipengaruhi oleh uang dan lain sebagainya. Padahal pada saat ini yang paling menentukan bukan itu. Nah, tetapi orang-orang hebat masih tersembunyi atau tertutupi oleh orang-orang yang kurang ajar seperti ini. Begitu, Mbak Silvi. Iya. Ya, Pak Agus, terakhir bagaimana agar pemerintah ini lebih peka gitu, karena di masa pandemi COVID-19 ini justru banyak orang yang kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan, dan juga butuh bantuan, dan bahkan bantuannya pun masih belum bisa menutupi kebutuhan dari masyarakat yang terutama kehilangan pekerjaan. Disitulah yang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Jadi pada saat ini ketika banyak orang yang ter-PHK atau usahanya bahkan kolaps, itu menjadi perhatian yang utama. Memang bagaimana mengendalikan COVID itu penting, tetapi menghadirkan kesejahteraan, pemerintah pasti sudah memberikan berbagai bantuan kepada rakyat, tetapi memang belum mensejahterakan semuanya. Tetapi akan lebih baik lagi ketika negara, pemerintah bisa memotivasi kepada rakyatnya untuk hidup bisa menerima apa adanya dengan syarat bahwa keberadaan kepala daerah yang sudah sejahtera itu tidak dilabelin tidak sejahtera. Dengan cara seperti itu maka insya Allah rakyat akhirnya bisa menerima apa adanya dan bisa melihat masa depan yang positif. Bagaimana membangun diri, keluarga, dan tetangganya, lebih umum lagi adalah membangun negara untuk lebih baik, bangkit dari pandemi COVID. Begitu, Pak Silvi. Baik ya, Pak Agus, terima kasih sudah bersama El Cinta untuk sore hari ini, Pak Agus ya. Terima kasih, Pak Silvi.